Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Panji Rizky Arimukti, NPM 19640044. Jadi pada kali ini izinkan saya untuk menjelaskan terkait hasil perhitungan saya RHP terutama di time schedule. Mungkin untuk yang pertama perlu disiapkannya beberapa kolom. Ya mungkin untuk yang pertama ada nomor, jenis pekerjaan, satuan, terus volume total, terus satuan harga, terus itu jumlah harga dan presentase, kemudian diikuti dengan bulan pengerjaan. Di sini saya memakai waktu hingga bulan 4, tetapi hanya 15 minggu. Tuh. Nah, mungkin untuk rincian pekerjaan ini bisa diambil dari hasil perhitungan di RAP atau mungkin yang sudah disederhanakan seperti ini. Nah, mungkin untuk selanjutnya silakan diisikan saja. Untuk yang di time schedule ini silakan untuk menambahkan kolom presentase. Untuk mencari presentase ini jadi dari harga jumlah pekerjaan ini dikalikan dari harga pekerjaan total seperti itu. Jadi ditemukanlah presentase 0,08 ini. Jadi untuk yang lainnya sama mengikuti, tinggal dipastekan saja seperti itu. Mungkin untuk yang pertama saya melakukan pekerjaan pembersihan perapian. Ini dilakukan pada minggu pertama, itu hanya minggu pertama. Terus dilanjut pekerjaan pengukuran dan pemasangan puplang. Ini juga dilakukan di minggu pertama berbarengan dengan pembersihan dan perapian lahan. Untuk yang selanjutnya pekerjaan galian dan urukan tanah. Untuk yang pertama di sini dilakukan galian tanah sedalam 1 meter terlebih dahulu. Itu dilaksanakan 1 minggu. Terus dilanjut pekerjaan galian tanah 2 meter untuk pemasangan footplat seperti itu. Untuk yang selanjutnya itu ada urukan tanah kembali. Ini dilakukan pada minggu kedua. Mungkin urukan tanah kembali ini pekerjaannya dilakukan setelah nanti pekerjaan footplat atau cakar rem atau pondasi itu sudah selesai seperti itu. Mungkin untuk urukan tanah kembali 2 meter dan 3 meter itu sama saja. Untuk urukan pasir juga sama, pasangan ijuk itu juga sama kan, tetapi untuk pasangan ijuk ini dibagi menjadi 2 minggu, yaitu minggu kedua dan minggu ketiga. Selanjutnya ada urukan tanah padas, itu dibagi menjadi 2 minggu. Urukan tanah padas ini dilakukan sama seperti tadi setelah pekerjaan pondasi itu selesai dan footpad selesai seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pekerjaan pondasi. Yang pertama pekerjaan pondasi batu belah. Ini dilakukan dari minggu pertama hingga minggu ketiga. Jadi total volume atau presentase di sini dibagikan 3 minggu seperti itu. Untuk selanjutnya pasangan batu hitam kosong atau unstamping itu sama karena itu merupakan salah satu pekerjaan pondasi batu belah seperti itu. Untuk yang selanjutnya ini ada pembuatan footplat. Pembuatan footplat itu saya bagi menjadi 2 minggu, itu ada di minggu kedua dan minggu ketiga, hingga dan seterusnya sampai di pembuatan kolom praktis yang 150 kali 150 mm seperti itu. Setelah itu ada pekerjaan balok lateu sebesar 15 kali 15. Itu dilaksanakan di minggu ketiga hingga minggu keempat. Untuk yang terakhir pekerjaan beton di lantai 1 yaitu ada ring block, itu dilaksanakan di minggu kedua dan minggu ketiga dan minggu keempat seperti itu.
Untuk pekerjaan selanjutnya yaitu ada pekerjaan beton pada lantai 2 itu dilaksanakan pada bulan kedua, minggu pertama hingga minggu kedua seperti itu, hingga pekerjaan tangga. Akan tetapi tangga ini bisa dimulai pada minggu keempat pada bulan pertama, dikarenakan tangga itu kan dari lantai 1 seperti itu. Untuk tangga tersebut memerlukan waktu 2 minggu seperti itu. Jadi di sini memakai bulan pertama di minggu keempat hingga bulan kedua minggu pertama seperti itu. Untuk bekerja dinding itu dilaksanakan di bulan kedua minggu ketiga hingga bulan ketiga minggu pertama seperti itu. Jadi dibagi 3 minggu. Terus untuk pasangan dinding bata merah selanjutnya itu juga sama. Untuk selanjutnya pekerjaan plesteran, untuk plesteran hingga ajian itu mengikuti pekerjaan pemasangan dinding bata merah. Jadi itu bisa dilaksanakan secara bersamaan seperti itu. Untuk selanjutnya ada pekerjaan pemasangan lantai, ini ada keramik. Untuk yang pemasangan keramik ini bisa dilaksanakan juga secara berbarengan, akan tetapi seminggu lebih mundur ketimbang pemasangan plesteran, dikarenakan takutnya nanti keramiknya bisa kotor. Seperti itu dilakukan di minggu keempat pada bulan kedua hingga bulan ketiga minggu kedua, seperti itu dilaksanakan 3 minggu. Untuk yang selanjutnya ada pekerjaan pemasangan langit-langit. Nah, itu dilaksanakan di bulan keempat di minggu-minggu terakhir seperti itu. Untuk yang penutup atap itu dilaksanakan pada bulan ke 4 di minggu pertama. Itu untuk selanjutnya pasangan kusen itu mengikuti setelahnya. Untuk pekerjaan atap, atap ini merupakan konstruksi kuda-kuda. Jadi setelah ring bag itu tadi selesai atau pekerjaan beton selesai, untuk pekerjaan atap ini bisa dimulai seperti itu. Nah, ini dibagi menjadi 2 minggu, di minggu ketiga bulan ketiga hingga minggu keempat seperti itu. Untuk pemasangan pekerjaan kunci dan kaca itu mungkin bisa dilaksanakan di 1 minggu, yaitu di bulan keempat minggu pertama. Untuk pemasangan kaca mungkin itu tidak bisa dilaksanakan berbarengan pada minggu yang tadi, dikarenakan takutnya kaca nanti terlalu panas atau mungkin bisa pecah sebelum ada gentengnya seperti itu. Untuk pekerjaan cat dinding itu mungkin dilaksanakan setelah semuanya terpasang, itu meliputi cat kayu baru, cat plafon seperti itu. Untuk pekerjaan sanitasi gedung ini seluruhnya dilaksanakan pada bulan ketiga minggu kedua. Untuk pekerjaan listrik ini dilaksanakan di bulan ketiga minggu ketiga seperti itu. Nah, mungkin untuk total dari proyek ini atau mungkin bahan dan jasa dari proyek ini muncul di angka 1.332.847.000 rupiah seperti itu. Nah, mungkin untuk yang selanjutnya itu ada pembuatan time schedule. Nah, mungkin untuk pembuatan time schedule silahkan yang terlebih pertama itu menjumlahkan dari progres per minggu tadi, itu diperoleh presentase per minggu. Jadi untuk presentase per minggu ini nanti dilanjutkan di presentase kumulatif seperti itu. Untuk presentase kumulatif untuk minggu pertama, minggu kedua dan seterusnya itu ditambah-tambahkan dari per minggunya seperti itu.
Terus untuk pembuatan time schedule atau kurva S-nya itu bisa dilakukan dengan cara memblok presentase kumulatif seluruhnya proyek atau mungkin bobotnya itu, lalu dimasukkan sebuah seperti insert line atau chart yang mungkin ini bisa dipilih yang line with marker seperti itu. Nah, ini silakan diperbesarkan terlebih dahulu. Untuk yang tidak berguna mungkin bisa dihapuskan seperti ini. Nah, mungkin untuk agar tidak menutupi kerjaan atau mungkin presentasi tersebut, bukalah format seperti itu, lalu di no fill dan no line seperti itu. Mungkin bisa dipaskan dulu. Mungkin untuk nanti bisa dipaskan dan nanti jadinya seperti ini. Nah, jadi di sini di minggu pertama itu menunjukkan bahasanya presentase dari total proyek itu sudah mencapai 5%, terus hingga berlanjut ke bulan selanjutnya, minggu selanjutnya, hingga berakhir di bulan keempat di minggu 15 itu proyek ini sudah mencapai 100% seperti itu. Mungkin cukup itu dari presentasi time schedule kali ini. Bila mana ada kurang, saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.